Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk pada topik pembelajaran dari termodinamika bagian yang kelima. Di sini kita akan mempelajari bagaimana definisi, ciri, persamaan, dan contoh soal untuk sebuah mesin Carnot. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Baik, perhatikan yang berikut ini. Apa itu mesin Carnot? Mesin Carnot adalah siklus termodinamika teoritis yang ditemukan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot. Dia merupakan seorang insinyur Prancis dengan siklus yang reversibel dan bekerja pada dua suhu reservoir. Yang berikutnya, definisi siklus Carnot, yaitu sebagai siklus termodinamika tertutup yang ideal dengan proses yang berurutan, yaitu ekspansi isotermal, kemudian ekspansi adiabatik, kemudian kompresi isotermal, dan yang terakhir adalah proses kompresi secara adiabatik. Kemudian kita akan perhatikan bagaimana diagram antara tekanan dengan volume untuk sebuah siklus Carnot. Perhatikan grafik yang berikut ini. Untuk sebuah siklus Carnot itu akan terjadi dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Kita perhatikan di sini ada 4 titik ya, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik A. Proses sebuah siklus Carnot itu disebutkan adalah siklus yang reversibel, artinya dapat kembali ke keadaan semula. Mari kita perhatikan apa yang terjadi untuk masing-masing lintasan. Kita awali dari lintasan dari titik A menuju titik B. Proses AB, yaitu dari A ke titik B, adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1. Perhatikan di sini, Q1 itu masuk ke dalam sistem dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Selanjutnya, kita perhatikan lintasan yang berikut adalah BC ya. Proses BC adalah pemuaian adiabatik. Proses ini berlangsung dengan suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Selanjutnya yang ketiga, lintasan dari C ke titik D. Proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2. Perhatikan di sini Q2 adalah keluar daripada sistem ya, ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang terakhir yaitu dari titik D ke titik A, artinya dia kembali pada keadaan semula. Proses DA merupakan pemampatan adiabatik. Pada proses ini terjadi kenaikan suhu dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Kemudian dari keempat proses ini tadi ada disebutkan istilah di sini yaitu pemuaian dan pemampatan. Kalau disebutkan pemuaian berarti volumenya bertambah. Kalau disebutkan pemampatan berarti volume gas itu adalah berkurang. Selanjutnya kita perhatikan yaitu persamaan usaha untuk mesin Carnot. Perhatikan keterangannya ini. Karena siklus Carnot menerima kalor Q1 bersuhu tinggi dari reservoir T1 yang melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2, maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum pertama termodinamika adalah W sama dengan Q dikurang dengan delta U. Kemudian karena sistem dikembalikan ke keadaan semula, ya, maka perubahan besaran keadaan, misalnya
energi dalam sistem itu sama dengan 0. Sehingga persamaan usaha ini bisa kita ubah menjadi W sama dengan Q, karena delta U-nya sama dengan 0. Kemudian, kalor total sistem itu adalah selisih kalor yang diserap dengan kalor yang dilepaskan. Maka persamaan usaha W ini bisa kita ubah menjadi Q1 dikurang dengan Q2. Karena di sini disebutkan selisih kalor yang diserap. Yang diserap itu adalah Q1 dan yang dilepas itu adalah Q2. Kemudian mengenai efisiensi mesin Carnot. Apa itu efisiensi mesin Carnot? Yaitu merupakan perbandingan usaha yang dilakukan sistem dengan kalor yang diserap sistem. Maka dari kalimat ini kita akan bisa membuat persamaan efisiensi, di mana efisiensi itu juga disebut dengan daya guna dalam satuan persen. Maka efisiensi ini dibaca sama dengan eta, sama dengan usaha ya dibanding dengan kalor yang diserap. Berarti W per Q1 dikali dengan 100%. Maka efisiensi akan sama dengan kita ubah usaha itu sama dengan Q1 dikurang Q2 ya, dibagikan dengan Q1 dikali 100%. Maka persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurang Q2 dibagi dengan Q1 dikali dengan 100%. Di mana Q1 adalah kalor yang diserap dalam satuan joule, Q2 kalor yang dilepas dalam satuan joule, dan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem dalam satuan joule. Selanjutnya, kita juga bisa membuat efisiensi mesin Carnot dalam bentuk suhu reservoir. Kita perhatikan tadi grafiknya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung usaha total sistem untuk satu siklus. Artinya, jika dimulai dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan kembali ke titik A, itulah yang disebut dengan satu siklus. Di mana usaha total itu adalah penjumlahan dari usaha dari A ke B, ditambah dengan usaha dari B ke C, ditambah usaha dari C ke titik D, dan ditambah usaha dari titik D kembali ke titik A. Hasil keseluruhan atau usaha total itu sama dengan perkalian NR dikali dalam kurung T1 dikurang T2 dikali dengan logaritma natural ln dari perbandingan volume B dibagi dengan volume A. Selanjutnya, kalor yang diserap oleh sistem proses AB. Perhatikan proses AB, di sini ada kalor yang masuk atau kalor yang diserap, yaitu sebesar Q1. Untuk proses isotermal, ya, karena dari A ke titik B itu adalah proses isotermal pada suhu yang tetap, sehingga perubahan energi dalam untuk proses isotermal delta U itu sama dengan 0. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, usaha sama dengan Q dikurang dengan delta U. Sehingga Q1 itu sama dengan WAB karena delta U-nya sama dengan 0. Ini akan sama dengan perkalian NRT1 dikali logaritma natural perbandingan volume B dibagi dengan volume di titik A. Selanjutnya dari persamaan efisiensi yang tadi sudah kita tuliskan ya, di mana efisiensi eta itu sama dengan perbandingan usaha dengan kalor yang diserap dikali dengan 100%. Maka kita masukkan persamaan usaha ya, persamaan usaha total tadi yang ini kemudian dibagi dengan Q1 yang ini, maka persamaan efisiensi kita perhatikan di sini ada yang bisa dimatikan yaitu NR di atas dengan yang di bawah. Selanjutnya fungsi logaritma natural ya, ln VB dibagi VA atas dengan bawah ini bisa habis, sehingga efisiensi mesin Carnot yang berhubungan dengan suhu reservoir bisa kita tuliskan menjadi
T1 dikurang T2 dibagi dengan T1 dikali dengan 100%. Atau bentuk ini bisa kita ubah menjadi efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurang T2 per T1 dikali dengan 100%. Di mana T1 adalah suhu reservoir tinggi dalam satuan Kelvin, kemudian T2 sama dengan suhu reservoir rendah dalam satuan Kelvin. Kemudian kita perhatikan hubungan antara kalor dan suhu, yaitu perbandingan kalor yang dilepas terhadap kalor yang diserap itu sama dengan perbandingan suhu reservoir rendah dibagi dengan suhu reservoir tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Sebuah mesin Carnot dengan efisiensi 60% dioperasikan pada dua suhu reservoir dengan suhu reservoir rendah 27 derajat Celcius. Agar efisiensi mesin Carnot menjadi 80%, tentukanlah kenaikan suhu reservoir tinggi mesin Carnot. Kita buat pembahasannya. Diketahui efisiensi awal atau eta 1 sama dengan 60%, kemudian efisiensi eta 2 sama dengan 80%, kemudian suhu rendah 27 Celcius, kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 300 Kelvin. Langkah pertama adalah kita akan menentukan suhu reservoir tinggi T1 mula-mula. Kita gunakan persamaan efisiensi yang berhubungan dengan suhu reservoir seperti ini ya. Di mana efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurang T2 dibagi T1 kali 100%. Kita masukkan efisiensi yang pertama yaitu 60% sama dengan dalam kurung 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Kedua ruas ini kita bagi dengan 100%. Maka ruas kiri itu akan sama dengan 0,6 ya, sama dengan 1 dikurang T2 dibagi dengan T1. Atau T2 dibagi T1 akan sama dengan 1 dikurang 0,6. Kita masukkan nilai T2 yang sama dengan 300 ya. Maka 300 dibagi T1 sama dengan 1 dikurang 0,6 itu sama dengan 0,4. Sehingga T1 itu sama dengan 300 dibagi dengan 0,4 sama dengan 750 Kelvin. Kemudian kita akan menentukan suhu reservoir tinggi T1 aksen ya untuk efisiensi yang 80%. Kita buat persamaannya, ini tadi persamaannya efisiensi yang berhubungan dengan suhu reservoir. Kita masukkan efisiensi sama dengan 80% ya, sama dengan dalam kurung 1 dikurang T2 dibagi dengan T1 aksen dikali dengan 100%. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 100%, maka ruas kiri itu sama dengan 0,8. Sama dengan dalam kurung 1 dikurang T2 tetap 300 Kelvin ya, dibagi dengan T1 aksen. Maka 300 dibagi dengan T1 aksen itu akan sama dengan 1 dikurang dengan 0,8 yang sama dengan 0,2. Sehingga T1 aksen sama dengan 300 dibagi dengan 0,2 sama dengan 1500 Kelvin. Maka selanjutnya kita akan bisa menentukan kenaikan suhu reservoir tinggi T1 yang sama dengan delta T, yaitu T1 aksen dikurang dengan T1 sama dengan 1500 Kelvin, yang ini dikurang dengan 750 Kelvin sama dengan 750 Kelvin. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor 24.000 Joule dan setiap siklus melepas kalor ke suhu reservoir rendah 6.000 Joule. Tentukanlah bagian A, kerja yang dilakukan mesin. Bagian B, efisiensi. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan kalor yang diserap berarti Q1 sama dengan 24.000 Joule
dan kalor yang dilepas itu sama dengan 6.000 Joule. Untuk bagian A, yaitu menentukan usaha yang dilakukan oleh mesin. Usaha sama dengan selisih kalor yang diserap dengan kalor yang dilepas. Sehingga usaha sama dengan, kita masukkan Q1 dan Q2, 24.000 Joule dikurang 6.000 Joule, itu sama dengan 18.000 Joule. Untuk bagian B, menentukan efisiensi. Efisiensi sama dengan perbandingan usaha dibagi dengan Q1 dikalikan dengan 100%. Kita masukkan usaha yang sudah kita peroleh ya. 18.000 dibagi dengan Q1 yang diserap itu sama dengan 24.000 ya. Dikalikan dengan 100%, maka efisiensi itu sama dengan 3/4 dikali 100% akan sama dengan 75%. Kemudian contoh soal yang nomor 3. Kerja yang dilakukan oleh mesin Carnot adalah 20.000 Joule dengan kalor yang dilepaskan 4.000 Joule. Jika mesin Carnot dioperasikan pada suhu reservoir tinggi 527 derajat Celcius, tentukanlah suhu reservoir rendah mesin Carnot. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan usaha W sama dengan 20.000 Joule, kemudian kalor yang dilepaskan 4.000 Joule. Dan suhu reservoir tinggi, berarti T1, kita ubah ke dalam Celcius, akan sama dengan 527 ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian menentukan kalor yang diserap. Ya, kita gunakan persamaan usaha sama dengan selisih kalor yang diserap dengan kalor yang dilepaskan. Maka Q1 dari sini akan sama dengan usaha ditambah dengan Q2. Maka Q1 sama dengan 20.000 ditambah dengan 4.000. Ini akan sama dengan 24.000 Joule. Kemudian dari hubungan antara kalor dengan suhu reservoir, di mana hubungannya adalah perbandingan Q2 terhadap Q1 itu akan sama dengan atau sebanding dengan perbandingan T2 dibagi dengan T1. Dari persamaan ini kita bisa menentukan suhu reservoir rendah T2 akan sama dengan Q2 dikali T1 dibagi dengan Q1. Kita masukkan Q2, T1 dan Q1 pada persamaan ini, maka akan sama dengan 4.000 dikali dengan 800 dibagi dengan 24.000, ini akan sama dengan 133,3 Kelvin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, di akhir ini saya buat soal-soal latihan, ada 4 soal, dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan semoga berhasil.